Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalmita Dakwasia. Saya dari kelompok 565 Neptune. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau. Nah, sebelum memulai praktikum, langkah awal kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan. Nah, yang pertama yaitu alat. Di sini alat yang digunakan itu sediakan gelas plastik sebanyak 4, alat kapasitasnya, dan label sebanyak 4 buah, dan yang terakhir kantong plastik hitam sebanyak 2. Nah, setelah itu bahan yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan ini yaitu tentunya adalah kacang hijau sebanyak 20 biji dan air secukupnya. Nah, sekarang itu langkah kerjanya. Hal yang pertama kalian lakukan itu pastinya itu menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Setelah itu rendam 20 biji kacang hijau sebanyak 24 jam. Setelah merendam kacang hijau 24 jam, cukup 24 jam, kalian siapkan gelas 4 gelas. Lalu kalian beri label yang diurutkan dari nomor 1 sampai 4. Nah, setelah kalian beri label nama dari urutan nomor 1 sampai 4 pada satu gelas, dan seperti ini. 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah itu masukkan kapas ke dalam setiap gelas. Nah, memasukkan kapas secukupnya saja. Nah, setelah diberi kapas, tuangkanlah di air secukupnya ke dalam gelas ini. Setelah itu, untuk gelas pertama, masukkan 5 biji kacang hijau, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk ini gelas 1 kita simpan di ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Nah, untuk yang gelas kedua sama 5 biji kacang hijau, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang gelas kedua kita tutup dengan plastik hitam. Kemudian tutup, lalu kita letakkan juga di tempat yang terkena matahari langsung. Tapi dia ditutup dengan plastik hitam. Nah, untuk yang ini yang ketiga, gelas ketiga, kita masukkan juga kacang hijau sebanyak 6. Nah, untuk yang gelas 3 kita simpan di ruang yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Nah, gelas terakhir itu gelas 4, masukkan juga 5 biji kacang hijau. Nah, untuk yang gelas keempat kita tutup dengan plastik hitam. Lalu kita simpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Oke, setelah itu kita lakukan pemeriksaan, antaranya panjang batang, warna daun, banyak daun, dan kekuatan batang dan kondisi batang dalam 5 hari ke depan. Dalam 5 hari ke depan kita akan mengecek satu persatu
bagaimana kondisi kacang hijau ini, pertumbuhan dan perkembangannya di tempat yang berbeda dan dengan tempat dan dengan jadi ini adalah hari pertama pertumbuhan dan perkembangan untuk kacang hijau. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Jadi baik, di sini hasil pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau pada hari kedua. Baik, jadi ini adalah gelas pertama di ruang terbuka tempat tertutup. Proses pertumbuhan dan perkembangan di hari kedua untuk gelas 1. Ini untuk gelas 2 di hari kedua. Proses pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau sudah mulai ini daun. Dan ini untuk gelas, dan ini untuk yang tertutup dengan plastik hitam. Nah, untuk ini di ruang yang gelap, yang disimpan di ruang gelap. Proses pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau di hari kedua. Dan ini gelas keempat untuk yang tertutup dengan plastik dan disimpan di ruang tertutup. Untuk proses pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau di hari kedua. Sudah mulai daun kuning, hijau untuk gelas kedua di ruang terbuka dan ditutup dengan plastik hitam, dan ini untuk yang di ruang terbuka tanpa ditutup plastik. Beda-beda. Oke. Baik, hari ketiga. Hari ketiga proses pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau. Nah, inilah proses dan pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau pada hari ketiga. Terlihat pada gelas 1 dia sudah hampir memiliki daun. Untuk yang gelas 2 ini gelas 1 untuk yang di ruang terbuka yang terkena cahaya matahari langsung dan tidak ditutup dengan kain plastik. Sedangkan yang ini itu yang tertutup dengan kain plastik, dengan plastik hitam, dan gelas kedua dan disimpan di yang terkena oleh cahaya matahari langsung. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan dan perkembangannya sangat cepat dan hampir memiliki daun sejati dan akar dan batang sejati. Nah, ini untuk gelas yang ketiga yang tidak ditutup dengan plastik hitam dan disimpan di yang tidak dikena oleh matahari langsung. Dapat dilihat bahwa proses dan pertumbuhannya agak lambat seperti di gelas pertama. Dan yang ini untuk gelas yang keempat. Ini tadi gelas ketiga, yang ini gelas keempat. Yang ini tuh yang ditutup memakai plastik hitam dan disimpan di tempat yang tidak terkena oleh matahari langsung, dan dapat dilihat bahwa batangnya mulai menengah. Oke, sekian kacang hijau pada hari ketiga. Oke, hari keempat pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau. Jadi hari ini adalah hari keempat pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Oke. Jadi dapat dilihat untuk yang kelas 1 pada hari keempat itu tidak mengalami perubahan apapun. Tetapi kacangnya agak lebih hijau. Nah, untuk yang gelas kedua dapat dilihat bahwa daunnya mulai banyak dan bagiannya mulai mengeluarkan akar. Nah, untuk yang gelas ketiga
Di sini itu batangnya mulai memanjang. Nah, untuk yang gelas keempat sudah mulai panjang dan mengeluarkan daun sejati juga. Lebih cepat dari yang 3 gelas. Lebih cepat tumbuhan dan perkembangannya. Oke. Hari ini adalah hari kelima pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau. Ayo kita lihat pertumbuhan dan perkembangannya pada hari kelima. Jadi baik, ini adalah hari kelima untuk perkembangan dan perkembangan kacang hijau. Untuk gelas 1 sama sekali tidak ada perubahan. Dia tidak menemukan akar yang panjang. Dan untuk ini itu gelas 1 yang disimpan di tempat di ruangan yang terbuka dan terkena cahaya matahari langsung. Ini untuk gelas 2, dia sudah sangat berkembang baik. Pertumbuhan dan perkembangannya sangat baik. Sudah memiliki daun dan akar batang sejati. Nah, untuk yang gelas 2. Untuk ini yang gelas 3 agak baik. Dan ini untuk gelas yang keempat. Ya udah tampak layu lah. Ada yang layu tapi perkembangannya bagus dibanding dengan yang biasa. Kelas 2, kelas 3 dan kelas 4. Baik, ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau yang baik itu adalah yang ditutup dengan plastik hitam dan disimpan di tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Karena dia memiliki batang yang bagus dan sejati yang sangat kukuh dan perkembangannya yang sangat baik. Untuk dan batangnya panjang. Untuk yang tidak terkena matahari langsung dan tidak ditutup, dia juga lumayan bagus. Jadi dia batangnya agak pendek dan pucat. Nah, untuk yang dibungkus dengan plastik hitam juga, tapi disimpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung, lebih pucat dari yang 3. Gelas 3. Gelas 4. Gelas yang tertutup dengan hitam, hitam, yang disimpan di ruangan yang tidak terkena cahaya langsung. Sedangkan yang paling ada perubahannya itu pada yang gelas pertama yang terkena cahaya matahari langsung dan tidak ditutup dengan plastik. Dia tidak mengalami perubahan apapun. Nah, mungkin tidak mengalami perubahan apapun. Dia tambah menurun karena terkena cahaya matahari langsung. Jadi dapat tahu bahwa pertumbuhan dan perkembangan yang baik itu pada di gelas 2. Jadi demikian penerapan hasil praktikum yang dapat saya sampaikan pada kegiatan ini. Jika penjelasan ini dapat menambah pemahaman mengenai pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau teman-temannya. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.